Hai teman-teman semua, semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan selalu. Di sini saya akan menjelaskan perkembangan teori moneter. Sebelum masuk ke penjelasannya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dinar, NIM C0121041. Saya mahasiswa dari Universitas Sulawesi Barat, angkatan 2021. Baik, sekarang kita masuk ke penjelasannya. Teori moneter. Teori moneter adalah berbagai pemikiran dan konsep tentang berbagai variabel moneter seperti uang, tingkat bunga, jumlah uang beredar, dan sejenisnya. Di samping itu, pembicaraan dalam teori moneter juga tidak dapat dilepaskan dari variabel ekonomi seperti inflasi, pendapatan nasional, maupun nilai tukar. Teori permintaan uang. Pada dasarnya, nilai uang dapat diukur berdasarkan harga barang yang ada di sebuah negara. Dengan pemahaman ini, nilai uang dapat dibedakan menjadi internal value of money dan external value of money. Internal value of money menunjukkan jumlah komoditi yang dapat dibeli atau diperoleh dengan sejumlah uang tertentu, menunjukkan daya beli uang atau purchasing power. Dan external value of money menunjukkan nilai suatu mata uang bila diukur dengan mata uang dari negara lain. Exchange rate. Misalnya, Rp 9.200 sama dengan 1 US dollar. Internal value of money, daya beli uang sangat ditentukan oleh harga barang tersebut. Semakin tinggi harga komoditi atau barang dan jasa, maka semakin sedikit komoditi yang bisa diperoleh dengan sejumlah uang, yang berarti daya beli atau purchasing power akan menurun. Begitu pula sebaliknya, semakin rendah harga komoditi, maka semakin banyak jumlah komoditi yang bisa diperoleh, yang berarti daya beli uang tersebut meningkat. Teori kuantitas sederhana. Teori kuantitas sederhana dapat menjelaskan masalah internal value of money. Teori ini termasuk teori klasik yang dikembangkan oleh David Hume pada tahun 1752. Inti dari teori ini adalah perubahan harga komoditi akan berbanding lurus secara proporsional dengan perubahan jumlah uang yang beredar atau JUB. Jika JUB naik 2 kali, maka harga komoditi akan naik 2 kali juga. Asumsi yang mendasari teori ini adalah uang yang digunakan oleh masyarakat untuk tujuan transaksi dan berjaga-jaga. Velocity uang dianggap tetap. Jumlah produksi komoditi atau barang dan jasa dianggap tetap. Sesuai asumsi perekonomian berada pada kondisi full employment. Full employment sendiri dilatar belakangi oleh pemikiran ahli ekonomi klasik bernama J.B. Say yang mengatakan bahwa penawaran selalu akan menciptakan permintaan sehingga perekonomian tidak akan pernah mengalami underemployment. Kedua, transaction equation. Teori ini berangkat dari penyempurnaan yang dilakukan terhadap teori moneter yang dikemukakan oleh Irving Fisher. Permintaan uang untuk tujuan transaksi tersebut akan meningkat dikarenakan 2 hal. Pertama, perbedaan waktu antara penerimaan dan pengeluaran yang semakin besar. Kedua, ketidaksempurnaan di dalam pasar kredit.
Karena jika pasar kreditnya baik, maka masyarakat tidak memerlukan uang kas untuk menjembatani kekurangan GAP antara penerima dan pengeluarannya. Kemudian, kelemahan dari teori kuantitas ini adalah dalam kenyataannya, perubahan jumlah uang yang beredar tidak selalu langsung berakibat pada perubahan penggunaan uang tersebut. Teori ini telah mengabaikan pengaruh tingkat bunga terhadap perubahan permintaan uang. Teori ini menganggap bahwa permintaan lebih disebabkan karena pendapatan, karena motivasinya adalah untuk transaksi, jadi tidak ada hubungannya dengan tingkat bunga. Dalam masyarakat modern, velocity uang tidaklah stabil, karena ada banyak alternatif yang bisa masyarakat pilih dari kelebihan uang yang dia miliki. Alternatif tersebut diantaranya adalah untuk menambah kas, untuk menambah tabungan, untuk menambah pembelian barang dan jasa, dan untuk menambah pembelian surat-surat berharga. Teori kuantitas modern. Teori ini dipopulerkan dan dikembangkan oleh Milton Friedman dengan mengatakan bahwa permintaan uang itu sejalan dan identik dengan permintaan untuk komoditi tahan lama. Perbedaannya adalah pada persamaan klasik yang dimaksud Y atau pendapatan nasional adalah current income, sementara menurut Friedman Y atau pendapatan nasional adalah permanent income, yakni pendapatan rata-rata yang diharapkan masyarakat selama periode tertentu. Menurut teori klasik, yang dimaksud M atau jumlah uang beredar adalah M1. Sementara menurut Friedman adalah M2, di mana M2 sama dengan M1 tambah time deposit. Dalam teori klasik, nilai V atau velocity adalah konstan, namun dalam persamaan Friedman, nilai V atau velocity berfluktuasi karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya inflasi, tingkat harga umum, penghasilan dari saham, dan penghasilan dari obligasi. Kesimpulan dari teori kuantitas Friedman adalah jumlah uang beredar masih merupakan variabel kunci dalam penentuan kebijakan untuk mengendalikan tingkat harga dan pendapatan. Kedua, inflasi dan deflasi dapat diatasi apabila perubahan jumlah uang beredar per unit output dapat dijaga kenaikan atau penurunannya. Ketiga, velocity jumlah uang beredar relatif masih stabil. Keempat, efektivitas kebijakan fiskal, dalam hal ini defisit APBN, masih dapat diatasi bila dibiayai dengan pinjaman masyarakat dan bukan dari penambahan pencetakan uang. Teori permintaan uang Keynes. Secara umum, Keynes menyetujui dua hal, yakni 1. Motivasi masyarakat membutuhkan atau memegang uang adalah untuk transaksi dan berjaga-jaga, dan ini tergantung dari pendapatan masyarakat tersebut. Umumnya, masyarakat dengan pendapatan tinggi akan melakukan transaksi yang lebih banyak dibanding masyarakat dengan pendapatan rendah. Kedua, selain itu, masyarakat juga memiliki motivasi lainnya, yakni untuk kepentingan spekulasi, dan hal ini sangat dipengaruhi oleh tingkat bunga. Bagi Keynes, motivasi inilah yang lebih memberikan pengaruh pada perekonomian. Baik, sekian dari pemaparan saya tentang perkembangan teori moneter, dan sumber referensi saya adalah buku dari Aris B. Setiawan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.